Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita di topik 9 ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang etika bisnis. Nah, tentu kalau kita sebagai orang yang mau merintis bisnis ya, etika ini penting ya, harus kita jadikan sebagai pedoman ya, supaya bisnis kita berkembang ya. Karena bisnis itu menyangkut orang ya, menyangkut orang dengan orang lain. Nah, gitu ya. Kita harus berpegang pada etika yang benar, terus menjaga integritas ya, supaya bisnis kita bisa jalan ya. Materinya sudah ada di sini, tinggal kamu download slide materi 9 ya. Silakan dibaca juga ya. Ini kita bahas selintas saja ya, yang penting-penting aja ya. Detailnya kamu bisa baca lagi lah di rumah ya. Jadi intinya untuk menjadi seorang entrepreneur ini bukan jalan yang pintas ya. Jarang lah ya orang tuh bisa kaya dengan jalan pintas ya. Kalau sekarang mungkin kamu di SMS kamu, info kamu ya, atau di WA kadang ya, itu banyak orang nawari ya. Bisnis dengan keuntungan cepat berlipat, menggandakan uang, atau bisnis investasi, nah ya itu sering ya. Nah itu hati-hati dengan itu namanya money game ya. Hati-hati dengan itu tuh. Jarang lah orang kaya bisa dengan cepat ya. Biasanya orang bisa sukses itu melalui tahapan-tahapan ya. Menjadi wirausaha adalah sebuah perjuangan. Nah, ini yang perlu dijadikan sebagai etos ya, perjuangan lah. Jadi kalau kita dapat rezeki yang bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, kita peroleh dengan perjuangan ya, memeras keringat, membanting tulang gitu istilahnya, itu ada kepuasannya itu ya. Dibanding kita hanya sekedar mendapatkan rezeki dengan jalan pintas ya, apalagi dengan jalan menghalalkan segala cara itu ya, itu lain lah ya, itu harus kita jaga ya kalau dalam bisnis ya. Untuk renungan mungkin kadang kita perlu ya membuat atau menjawab kalimat tanya ini ya. Apakah benar ada cara yang instan yang halal untuk menjadi kaya? Oh gitu ya. Ya rasanya sulit ya. Walaupun ada ya orang tertentu ya, mungkin punya warisan banyak, nah bisa kaya dengan mudah gitu ya. Apa yang dilakukan orang agar ia menjadi kaya? Nah gitu ya. Ini perlu jadi renungan ya. Apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausaha? Nah, kalau ini tidak mesti ya, tidak. Banyak orang punya uang tapi dia nggak tahu uangnya itu mau digunakan untuk apa. Ya. Kalau orang berjiwa bisnis kan uang itu harus diinvestasikan. Ya. Nggak boleh uang itu nganggur. Nah, uang itu harus, kalau perlu uang itu bekerja ya. Nah, kita mempekerjakan uang gitu kalau. Jadi kalau definisi orang kaya itu banyak duit, belum tentu orang punya duit itu dia punya jiwa usaha. Ya. Kadang dia hanya bisa menghabiskan uangnya gitu. Ya. Apakah Anda sudah pantas hidup berkelimang harta? Oh, ya. Kalau kita mahasiswa masih susah ya. Ini jadi landasan hidup kita ya. Saya masih muda. Nah, saya pengen kalau dewasa tua nanti ya hidup nyaman ya cukup ya. Jangan sampai lah kekurangan gitu ya. Itu kalau mau jadi orang sukses, jadi ada motivator-motivatornya. Yang sebenarnya motivator itu yang paling hebat itu dimunculkan dari diri kita sendiri ya. Kan kadang kalau kita tuh mendengar nasihat dari orang itu susah masuk ya. Paling banter yang nasihat yang kadang masuk ke kita tuh dari orang tua kita sendiri ya. Nah, jadi masa kadang orang kita sudah nggak ada ya. Dari orang itu nggak bisa. Karena itu kalau kamu dari dalam diri kamu tuh muncul kalimat motivator ya, bisa kamu renungkan sendiri, muncul sendiri, bisa kamu pahami, nah itu akan lebih bagus ya. Jadi kamu akan lebih yakin untuk menjalaninya itu ya. Apa itu reputasi, apa itu karakter ya? Ini nih dengan kata-kata yang agak ekstrim ya. Kalau reputasi itu apa yang diucapkan para pelayat di sisi jenazah kita. Oh, ya. Jadi kalau kita meninggal itu orang-orang yang kita tinggal itu ngomongin apa tentang kita, nah ya. Kalau ngomongin hal yang baik-baik dari kita, oh berarti kita orang baik gitu kan. Tapi kalau dia anggap, oh ini uangnya banyak utang nggak bayar, oh berarti kita orang buruk gitu ya. Itu reputasi kita ya. Nah, sedangkan kalau karakter tuh apa yang diucapkan malaikat di hadapan Tuhan tentang kita, begitu ya. Oh ini orang baik, catatan amal baiknya segini, oh gitu. Kali malaikat melapor ke Tuhan kayak gitu. Itu karakter. Nah, menyinggung tentang karakter, saya juga pernah baca sebuah dari YouTube ya. Sekarang kalau kita mau belajar dari YouTube bisa.
Saya lagi suka dengar YouTuber tentang filsafat ya. Filsafat. Yang pernah video yang saya tonton ini. Nasib seseorang itu ditentukan oleh karakternya. Gitu ya. Nah, ini saya renungkan panjang. Oh, benar juga ya. Jadi karakter kita berarti akan menentukan nasib kita gitu ya. Kalau orangnya jujur, orangnya bisa dipercaya, ya nanti berarti nasibnya akan jadi orang yang dipercaya, orangnya jujur ya, dikasih amanah jalan ya, kasih gawean ya selesai gitu ya. Itu nanti ya pasti nasibnya kalau bekerja mudah dipercaya oleh orang deh, akan banyak dapat jobs, nah gitu kan. Itu mungkin itu yang dimaksud dengan bahwa karakter itu atau nasib kita itu ditentukan oleh karakter. Dalam video yang saya tonton, mungkin saya sharekan boleh nanti video yang saya tonton ya. Itu contohnya gini contohnya. Kalau karakter kita ini seperti keledai, maka kalaupun di depan kita ini ada emas dan rumput, maka si keledai tadi pasti akan memilih rumput. Nah gitu. Nggak mungkin keledainya itu akan memilih emas karena dia nggak tahu emas itu apa. Yang dia tahu dia itu kenyang dengan makan rumput gitu kan. Itu contohnya. Nah, jadi karakter kita akan menentukan nasib kita atau nasib kita ditentukan oleh karakter kita, gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan etika bisnis. Bagaimana berbisnis dengan etis? Berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Mentaati tata nilai. Karena kalau bisnis itu perlu kerjasama ya. Kalau mau hebat bisnisnya, mau cepat luas, cepat berkembang harus join ya kerjasama dengan orang pihak lain gitu kan. Jadi harus ada tata nilai yang kita pegang ya, supaya bisnis kita atau kalau kita bikin kerjasama dan orang tuh dipercaya orang. Karena unsur kepercayaan dalam bisnis itu hal yang sangat utama ya. Ya, bayangkan kalau kamu mau ekspor barang ya, ngirim barang ke luar negeri ya. Kamu nggak percaya dengan orang di luar negeri sana kan susah ya. Cuman kalau nggak dibayar, penting nggak nyari orang di siapa gitu kan. Begitu juga sebaliknya, orang yang di luar negeri sana yang menunggu barang kiriman dari kamu, ya, kamu ekspor barang luar, dia juga harus percaya dengan kamu kan. Kalau nggak percaya, gimana kalau yang dikirim barang yang jelek, ya misalnya gitu kan. Nah jadi itu harus hubungannya dengan tata nilai yang harus kita pegang dalam etika bisnis. Walk the talk bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Nah itu orang yang cocok antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan itu namanya orang yang berintegritas. Nah, ini kamu sering dengar ya, apa itu integritas? Kalau kamu antara apa yang kamu ucapkan itu sangat sesuai, konsisten ya, berkorelasi dengan apa tindakan kamu atau apa yang dilakukan, berarti kamu adalah orang yang memiliki integritas. Nah, integritas ini sangat penting ya. Kita harus jadi orang yang punya integritas ya, supaya mudah menjalin kerjasama dengan orang atasnya. Oke, berikutnya sambil yang penting-penting aja ya. Contohnya lagi, apa lagi nih? Apa itu etika? Etika adalah suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Nah, ya, kalau kita beretika, maka kita bisa berharap hidup kita tuh ada value-nya ya, ada nilainya ya. Kita dianggap orang yang berharga oleh orang lain gitu ya. Nah, karena kita orang yang berharga di mata orang lain, maka kita akan punya martabat. Gitu. Nah, ini kan sangat penting ya dalam bisnis ya. Kalau kita punya value yang cukup, maka kita akan mudah menjalin kerjasama dengan orang, mudah dipercaya dan orang. Nah, itu namanya etika ya. Karena itu kejujuran sangat penting dalam bisnis ya. Kalau ya tadi misalnya kalau kita memproduksi barang ya kita katakan barangnya itu ingredientnya apa ya, bahannya apa ya, harus sesuai ya. Yang kita tulis di dalam bungkus makanan kita ya atau produk kita ya dengan apa isinya yang kita bikin itu harus sesuai. Nah, itu namanya jujur ya. Itu contoh dari tindakan kita yang berbasis pada etika ya. Nah, ini ada juga uraian ini ya. Jadi misalnya gini. Selalu ada alasan, reason ya, mengapa kita harus memegang teguh etika. Jadi mengapa kita harus memegang teguh pada etika. Ini kata Maxwell tahun 1982 ya. Nah, ini contohnya gini, perhatikan pernyataan berikut dan lihatlah apa yang Anda akan dapatkan kalau Anda konsisten menjalankan apa yang Anda katakan. Jadi konsisten ya, kata kuncinya adalah konsisten. Orang yang berintegritas
pasti dia harus konsisten ya. Contohnya gini. Kalau yang saya katakan nih, atau yang Anda katakan tuh, saya bilang kepada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Nah, gitu ya. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan ternyata saya tiba tepat waktu, selalu gitu ya. Nah, maka akibatnya apa? Akibatnya mereka atau karyawan kita ya, itu akan mengikuti apa yang kita lakukan ya. Jadi mereka akan datang tepat waktu. Atau misalnya kita bilang ke karyawan kita ya, tolong saudara-saudara kita senantiasa bersikap positif. Nah, gitu ya. Terus dalam keseharian ya kita menunjukkan selalu bersikap positif, maka mereka akan dengan mudah itu ya, mengikuti perilaku positif ini. Itu ya contohnya ya. Nah. Atau misalnya kita menasihati karyawan hubungannya dengan pelanggan misalnya, tolong utamakan pelanggan ya, jangan sampai kecewakan pelanggan. Terus saat kita ketemu dengan konsumen ya kita mendahulukan konsumen itu ya, jangan tidak menyepelekan konsumen. Nah, maka mereka karyawan kita ya, itu dia akan mengikuti perilaku kita yaitu mengutamakan konsumen. Tentu saja begitu juga sebaliknya ya. Coba sebaliknya, misalnya kita ngomongnya ke karyawan bersikaplah positif. Ternyata dalam keseharian kita kadang menjalankan perilaku positif, tapi kadang juga masih negatif, kadang nggak bisa dipercaya, jujur omongannya nggak sesuai misalnya itu ya. Maka mungkin yang akan mengikuti kita ya, hanya sebagian ya, mungkin sebagian akan positif, tidak lah bos kita ini kadang-kadang juga melenceng, nah misalnya gitu ya. Nah, gitu, jadi pasti efeknya seperti itu. Nah, ini adalah contoh pentingnya etika bisnis ya. Baik, mungkin detailnya kalian bisa baca sendiri di slide ini, nggak banyak slide-nya. Silakan dibaca-baca. Penting karena kalau saya bikin soal ujiannya dari sinilah ya. Hanya ada berapa nih? 13 slide ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita melakukan kuis nanti jam 11 kita ada kuis. Kuisnya adalah remedial dari kuis 1 ya. Jadi yang kemarin merasa nilainya kurang, ikut kuis ini, perbaiki nilainya. Yang merasa sudah dapat nilai bagus, mungkin ada dapat nilai 100, ya ikut lagi boleh, tidak masalah. Kalau jelek gimana Pak? Ya nanti saya ambil yang paling bagus. Main dapat 100, ngulang lagi dapat 50. Nah, nasib berarti. Nah, saya ambil nanti yang bagus. Nggak usah khawatir ya. Ya, saya ambil nilai kamu yang paling bagus dari kuis 1 dan kuis 2. Sama kan? Dengan saya lemah. Yang kadang saya sedih itu kadang saya sudah ngasih kesempatan yang bagus ya, boleh ujiannya berulang-ulang ya. Soalnya Bang soalnya sama ya. Nah, tentu saya nggak kalah ya. Bang soalnya sama ya. Saya sudah punya ratusan Bang soal ya. Jadi kalau kamu ujian nanti ketemu dengan Bang soal yang sama tidak berarti kamu akan ketemu soal yang sama persis. Ya. Bisa aja soalnya sama, tapi munculnya di nomor yang berbeda. Atau soalnya sama, di nomor yang sama, tapi pilihannya beda. Ingat diacak ya, karena kita pakai sistem. Ya, cari sistemnya. Jadi jangan kamu contekan dengan temannya, kamu jawab nomor 1A. Karena nomor 1 punya kamu dengan teman kamu lain soalnya. Atau ABC-nya beda posisinya, nah bahaya kamu ya. Jadi mending jawab sendiri ya dah. Nah, belajar yang optimal ya, tentu belajarnya itu sebelumnya tadi ya, tadi atau kemarin atau dulu belajarnya. Jangan belajarnya pas ujian ya. Kalau di ujian kamu masih sibuk baca materi, ya habis waktunya. Kan waktunya cuma 25 menit ya. Ya satu soal itu artinya mungkin hanya butuh sekitar 1 sampai 2 menit ya untuk mengklik ya, mengklik jawabannya. Kan orang ngeklik ya sampai bermenit-menit ya kan. Nah, kalau kamu sambil ujian masih membaca materi, nah mungkin habis waktunya. Jadi ya harus belajar dulu. Tapi untungnya dengan ujian online ini mestinya kamu senang ya, karena ujian bisa dikerjakan boleh soalnya dipilih mana soal yang mudah dulu gitu. Terus perhatikan tekniknya nggak usah tergesa-gesa ya. Jadi jangan mentang-mentang sudah diklik semua langsung kamu submit gitu ya. Nggak usah di-submit ya. Tunggu aja waktunya habis. Kalau waktunya habis dia akan submit sendiri, kan? Biasanya kamu nggak sabar ya. Wah, kelas selesai nih. Cuman Pak Eri ini cuman 20 soal lah, kecil lah ya. 5 menit selesai ngeklik. Terus langsung di-submit. Salah ya, jangan. Buka lagi soal sebelumnya. Siapa tahu kamu kurang teliti ya. Jawaban nomor 1, nomor bisa diklik lagi, dicek lagi, dibaca lagi. Nanti kalau waktunya habis dia akan otomatis menutup ya. Akan submit sendiri ya. Terus habis submit ya kamu bisa melihat nilainya, langsung tahu skor kamu ya. Jadi kalau saya nilai ujian tidak ditembak-tembak ya.
Kamu sudah tahu berapa nilai kamu ya. Kamu nak pengen dapat nilai B ya minimal carilah nilai 75 minimal ya. Di atasnya lah kalau bisa ya. Kalau mau nilai A ya minimal 85 ya. Begitulah. Itu yang ada di siswa ya. Baik, ada pertanyaan? Supaya kamu ada waktu persiapan untuk mengerjakan kuisnya. Atau coba saya buka ya kuisnya. Ini ya, di pertemuan 9 ya, jangan salah ya. Di pertemuan 9 kalau kamu geser ke bawah ada tugas kuliah 9 soal ujian kuis remedial. Nah, ini ya. Ya, saya remedial itu hanya istilah ya. Tidak berarti kamu yang remedial itu hancur, tidak was lah hancur nasib aku nih remedial sama Pak Eri. Ini saya hanya kesempatan mengulang. Remedial kan yang ngulang ya. Jadi siapa aja boleh ngulang kalau saya. Kamu yang merasa sudah dapat nilai bagus ngulang lagi boleh kan untuk asal otak ya. Tes kemampuan ya, boleh ngulang lagi. Mau dapat nilai lebih bagusnya bersyukur ya. Namun jelek nanti saya ambil nilai yang bagus dari kuis satunya ya. Karena saya lihat dari kuis satu kemarin masih banyak yang gagal ya, separuh lebih masih nilainya masih kurang ya. Nah, kalau lulus dapat C kan sayang, jangan sampai lah dapat C. Mata kuliah kalau mata kuliah enteng seperti ini itu ya harus berusaha dapat nilai bagus ya. Tentu nanti juga ditentukan oleh presentasi bisnis kamu ya. Nah nanti habis meet kamu presentasi proposal bisnisnya ya. Oh ya satu lagi kegiatan bazarnya itu sepertinya mungkin aneh nggak jadi bulan Desember ya. Mungkin kita Januari aja lah. Kasihan kamu kalau terlalu mepet waktunya ya. Karena kita uasnya memang Januari ya. Jadi sekitar awal Januari nanti kita ada kegiatan bazar ya. Kalau yang kegiatan pameran itu kayaknya cukup diisi kegiatan pameran aja, nggak usah ada kegiatan bazar. Waktunya terlalu mepet. Jadi yang di Google Form itu nanti kita share lagi prosedur mendaftar kegiatan bazar dan business plan competition. Ingat hadiahnya jutaan ya. Kamu yang business plan competitionnya bagus, nanti dapat bukan hadiah sih, sebenarnya dana inkubator harusnya ya. Jadi dananya yuk yang memang hibah dari kampus, tapi akhirnya digunakan untuk bisnis ya, jangan untuk jajan ya. Untuk bisnis, kamu udah punya bisnis apa ya dikembangkan, tambahin modalnya, ya. Tambahin modal usahanya apa yang perlu ditambah, nah gitu nanti. Gitu ya. Kalau dari pengalaman yang sebelumnya, yang sudah dapat tenanya itu dapat binaan ya dari DIIB ya, Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis UBD, dia bagus ya. Kadang ngikuti kompetisi di kampus lain dia bisa menang ya. Menang tuh ya. Jadi kamu harapannya kamu bisa menyusul ya kakak tingkat kamu ya. Punya prestasi di bidang bisnis. Itu kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya silakan persiapan mengerjakan soal kuisnya. Baca baik-baik perintahnya ya. Karena kita pakai ujian online sistemnya ya. Itu meskipun pilihan ganda multiple choice, ya kamu hati-hati. Jangan cuma basing-basing klik ya. Di situ ada pertanyaan, ada beberapa jenis pertanyaannya. Ada yang select one, ada yang select one or more. Nah, gitu. Perhatikan baik-baik nanti soalnya. Kalau dia select one, berarti jawabannya hanya satu. Jadi kamu hanya bisa mengklik satu dari ABCD itu. Benar ya? Nah, tapi kalau dia select one or more, meskipun tampilannya sama persis ya, hanya milih ABCD, itu jawabannya lebih dari satu. Lebih satu gimana Pak? Ya bisa dua, bisa tiga, bisa lima-limanya jawabannya. Nah, jadi kalau misalnya kamu ketemu pertanyaan select one or more, kamu harus mengklik lebih dari satu ya Pak. Tentu kamu harus jawab dengan benar ya. Soalnya diperhatikan dengan detail jawabannya ya, nggak basing-basing ya, nggak bisa nebak-nebak ya. Kalau nebak dia kemungkinan salahnya besar lah pasti. Nah, bagaimana kalau jawabannya lebih dari satu, kamu hanya milih satu, benar gitu ya? Ya enggak 100 nilainya skornya. Biasanya kamu harus jawabnya 3 ya. Ngeklik 3, tapi kamu hanya ngeklik 1. Benar ya? Itu ya nilainya hanya sepertiga gitu caranya. Itu otomatis dihitung oleh sistemnya. Kemudian yang ketiga mungkin ada soal yang bentuknya short answer. Nah itu dijawab ya, diketik jawabannya ya, diketik langsung. Jawabannya mungkin hanya 1 atau 2 kata gitu ya. Baik, mungkin kuliahnya sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan kuisnya. Silakan berdoa dulu sebelum mengerjakan. Nah, ini saya matikan zoomnya ya supaya kamu bisa fokus mengerjakan ujian kuisnya ya. Ya, pertanyaan, diskusi nanti bisa kita lakukan di forum yang ada di LMI. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.